Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Jumpa kembali kita di doa pagi GMM Pantai Indah Kapuk. Sebelum kita melakukan aktivitas kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak untuk di pagi hari ini Tuhan kami bisa berjumpa di doa pagi hari ini Tuhan. Tuhan Kau berkati kami Tuhan di setiap hidup kami Tuhan Yesus. Tuhan kami mau menyembah Engkau Tuhan Yesus, kami mau lebih lagi Tuhan. Kita mau naikkan pujian kita mau naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Kau nyata di sini.
kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, kami mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya, Kau layak ditinggikan. Haleluya, kami bersyukur Bapa. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan, kami menyembah-Mu Bapa. Syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya Tuhan. Syukur bagi-Mu Yesus. Haleluya, haleluya, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, syukur bagi-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Mari Bapak Ibu, saya undang kita berdoa. Apapun pergumulan di dalam hidup kita, apapun persoalan di dalam hidup kita, kita mau menyerahkan hidup kita hanya untuk Tuhan. Haleluya, haleluya, syukur bagi-Mu Tuhan. Syukur bagi-Mu Yesus. Tuhan, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami ada hari ini Tuhan Yesus, itu karena kebaikan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Apapun pergumulan kami Tuhan, apapun persoalan di dalam kehidupan kami Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun mungkin perbuatan yang kami lakukan Tuhan, Kau ampuni kami Tuhan. Kami hanya menyerahkan hidup kami Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Amin Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau.
tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom semuanya. Saudara, kejadian 2000 tahun yang lalu di hari raya Pentakosta itu sangat luar biasa dengan tanda-tandanya. Ya, ini harus kita mengerti dengan benar tentunya, supaya kita tidak perlu membuat hal-hal yang salah. Ya, mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk setiap kesempatan yang masih ada dalam hidup kami ini, untuk menjadi anak Allah, untuk mengalami proses pembaharuan akal budi. Biarlah Tuhan sendiri yang memproses hidup setiap kami ini, karena kami percaya apapun yang terjadi mendatangkan kebaikan jika kami mengasihi Tuhan.
Terima kasih urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita baca Kisah Para Rasul, ya, Kisah Para Rasul pasal 2, kita akan menjumpai peristiwa Pentakosta. Ada 3 indikator atau tanda-tanda yang menyertai peristiwa ini. Ayat 2. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Itu yang pertama, tiupan angin keras. Yang ketiga, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Lidah api, saudara, yang kedua. Ya. Yang ketiga, ayat 4 itu. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain. Bahasa lain ini bukan bahasa roh, saudara. Bahasa lain ini adalah bahasa bangsa-bangsa lain. Ya. Nah, itu 3 hal itu yang terjadi. Karena hari itu berkumpul orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa. Jadi bahasanya macam-macam. Itu begitu ya. Ayat 6-nya, ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Jadi mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Nah, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Contohnya orang Parsia. Dia mendengarnya dalam bahasa Parsia, padahal para rasul tidak berbahasa Parsia. Ini yang dimaksud. Jadi yang terjadi adalah penerjemahan bahasa ke semua bangsa. Ini sebenarnya pesan, saudara, bahwa keselamatan itu untuk seluruh bangsa, Roh Kudus untuk semua bangsa yang percaya. Kan begitu. Ada 3 tanda ya. Tiupan angin keras, lidah api, dan bahasa asing. Bukan bahasa roh, bahasa asing. Nah, ini kejadian dahsyat ini maksudnya adalah supaya manusia sadar bahwa sejak hari itu Roh Kudus dicurahkan. Sejak hari itu. Untuk siapa? Untuk orang yang percaya. Itulah sebabnya 2000 tahun sudah berlalu. Kita memperingati Pentakosta, dulu Roh Kudus sudah dicurahkan. Artinya kita sekarang sudah memiliki Roh Kudus kalau kita percaya sama Tuhan Yesus. Begitu kan artinya? Nah, jadi sangat tidak tepat kalau hari ini kita minta Roh Kudus datang memenuhi kita. Sudah ada. Kitanya yang mau dipimpin oleh Roh Kudus atau tidak. Makanya deklarasi dari surga yang berupa Hari Raya Pentakosta ini hanya 1 kali untuk selamanya. Tidak ada perlu diulang dan sebagainya. Kalau cuma memperingati boleh. Tapi kalau mengadakan Roh Kudus dicurahkan, nah siapa kita? Kita kan manusia biasa. Dan lagi pula itu tidak ada siaran ulangan. Roh Pentakosta hanya 1 kali. Di zaman para rasul. Ya. Hendaknya ini dicamkan baik-baik sehingga kita jangan salah bertindak. Seolah-olah Roh Kudus belum dicurahkan, maka kita minta Tuhan curahkan gitu. Curahkan dari surga, padahal sudah dicurahkan. Manusianya yang tidak mau menerimanya. Ya. Nah, jadi kalau kita sudah tahu begini, kita doa yang benar. Minta pimpinan Roh Kudus, bukan minta dicurahkan dari surga lagi, bukan. Kalau itu salah. Dicurahkan kan sekali untuk selamanya. Ya. Lagi pula, kalau orang mau mengadakan Pentakosta hari ini, bukan memperingati ya, mau mengadakan. Mana bisa? Kan tanda-tandanya ada 3 tadi. Angin bertiup, bisa ditiru? Nggak bisa. Lidah api bisa ditiru? Nggak bisa. Apalagi bahasa asing ini tidak bisa. Ya, jadi ingat, Roh Kudus sudah ada dalam diri kita. Dampaknya adalah kita harus hidup kudus. Kita harus mencari kehendak Tuhan, melakukan kehendaknya. Jangan buat salah lagi.
Roh Kudus sudah dicurahkan bagi orang yang percaya. Jangan sia-siakan anugerah ini. Jangan sampai Roh Kudus meninggalkan seseorang, maka orang itu binasa. Dan itu hanya terjadi kalau orang menghujat Roh Kudus. Menghujat bukan hanya dengan mulut, tapi ketika orang mengeraskan hati, tidak mau mendengar suara Roh lagi, tidak mau mendengar firman Tuhan lagi, sengaja melawan kehendak Tuhan, sengaja mensabotase pekerjaan Tuhan. Ada banyak tindakan yang sebenarnya itu melawan Roh Kudus. Sebab Roh Kudus yang ada dalam diri kita ini, Roh Kuduslah yang harus memimpin kita, hidup kita. Jangan daging kita yang memimpin, itu namanya kedagingan. Kita percaya bertobat supaya hidup kita dipimpin oleh Roh. Itulah sebabnya kita akan disebut anak-anak Allah. Anak-anak yang maha tinggi. Bukan karena statusnya saja, tapi memang faktanya demikian. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, karunia-Nya bisa macam-macam. Tidak harus bahasa roh, tapi ada banyak. Itu yang dicatat di Alkitab. Ya, yang paling utama adalah karunia bernubuat. Bernubuat seringkali diartikan orang meramal masa depan. Bukan, tidak hanya itu. Bernubuat itu menyampaikan kebenaran dengan bahasa sederhana seperti ini. Ini termasuk bernubuat. Menyadarkan banyak orang akan kesalahannya. Menyadarkan banyak orang bahwa kehendak Tuhan itu begini loh, bukan begitu. Nah, itu namanya bernubuat, saudara. Ya. Saudara, mari kita renungkan. Jangan kita itu melawan Alkitab. Jangan kita itu berpikir pakai pikiran sendiri. Semuanya Tuhan yang atur. Kita taat saja melakukan bagian kita. Jangan nambah-nambahin atau mengurangi. Orang yang menambahkan atau mengurangi akan dikurangi juga di surga. Gitu ya. Mari saudara, kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami semua sungguh diberkati. Dan kami percaya Roh Kudus sudah ada dalam diri kami. Memimpin kami kepada seluruh kebenaran. Ajari kami untuk belajar taat, melakukan kehendak Roh. Terima kasih Tuhan untuk GMM, Gereja Mula-Mula. Kami mengucap syukur dengan adanya para pelayan Tuhan yang baik, adanya jemaat yang baik yang hadir maupun yang online. Biarlah semuanya ini menjadi sinergi satu sama lain melayani Tuhan, mendukung pekerjaan Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih. Ya, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.